Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang beriman kepada Rasul, yaitu materi di kelas 11 ini mengenai tentang beriman kepada Rasul. Semoga pagi yang ceria ini kita tetap semangat dalam menggapai mencari ilmu agama Islam di kelas 11 ini. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mempelajari, mari sama-sama kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ila hadiniyah wa qulatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang perlu ketahui bahwa pengertian dari beriman kepada Rasulullah adalah iman kepada Rasul, ya, berarti ya, meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, yang jalan-jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Terus kemudian yang perlu kita ketahui lagi, perintah beriman kepada Rasulullah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Apa sih sebenarnya perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ini perlu diketahui buat anak-anakku sekalian. Jadi ada perbedaan antara Nabi dan Rasul, ya. Perbedaannya antara Nabi dan Rasul itu, ya, diantaranya Rasul menerima wahyu guna, ya, disampaikan kepada segenap umatnya, sedangkan Nabi menerima wahyu, ya, untuk dirinya sendiri. Yang B, Rasul itu bertugas memberikan syariat atau ajaran yang baru, sedangkan Nabi itu bertugas, ya, menguatkan atau melanjutkan syariat yang sebelumnya diajarkan oleh Rasul. Yang C, perbedaan yang C ini, Rasul diutus di tengah-tengah kaum yang kafir, ya, sedangkan Nabi diutus oleh Allah itu di tengah-tengah kaum yang sudah beriman. Yang D, Rasul hanya berjumlah sedikit, sedangkan Nabi yang kita ketahui itu berjumlah sangat banyak, ya. Kemudian yang E, Rasul itu, ya, mendapatkan wahyu melalui mimpi atau melalui malaikat Jibril secara langsung, sedangkan kalau Nabi hanya dalam mimpi saja dia mendapatkan wahyu. Yang F, seluruh Rasul adalah Nabi, sedangkan Nabi itu sudah pasti belum tentu Rasul, ya. Dan kemudian yang selanjutnya, bahwa jumlah para nabi, ya, itu adalah sekitar 124.000, ya. Sedangkan Rasul itu berjumlah di antara 312 Rasul. Jadi memang kalau Nabi lebih banyak. Kemudian tidak mungkinlah kalau sifat yang dimiliki, ya, dan pasti ini yang dimiliki oleh Rasul, yang kalian sudah ketahui bahwa yaitu ada sifat wajib. Ada sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasulullah SAW. Mungkin anak-anakku sudah tahu. Yang pertama itu asidik, selalu benar. Kemudian al-amanah, Rasul itu dapat dipercaya. Tabligh, dapat menyampaikan. Kemudian fatona, mustahil, Rasul itu bodoh tapi Rasul itu adalah cerdas, ya. Kemudian
sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah itu atau sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasulullah. Ya. Misal al-kizim, atau Nabi itu Rasul itu nggak mungkin dia berbohong atau berbuat dosa, namanya maksum. Kemudian khianat, nggak mungkin Rasul itu berkhianat. Kemudian hitman atau menyembunyikan yang tidak diketahui oleh Allah dan Rasul, oleh para malaikatnya, dan menyembunyikan kebenarannya, artinya bahwa al-balad, bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Ya. Kemudian sifat zaid ini artinya ya sama dengan manusia. Jadi bagi Rasul adalah sifat kemanusiaannya itu ada, ya, seperti al-ardul al-basyarah, yang artinya Rasul itu memiliki sifat-sifat yang sebagaimana manusia, tidak mungkin berbeda dengan kita. Seperti rasa lapar, haus, Rasulullah itu seperti itu, tidur, sedih, senang, kadang dia berkeluarga, mempunyai istri dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul itu tetap meninggal atau mati atau wafat. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kita beriman kepada Rasulullah itu yang tugasnya Rasul, kita harus mengetahuinya. Tugas-tugas Rasul itu, tugas-tugas Rasulullah SAW, ya, satu, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada kita semua untuk tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian umat manusia itu yang beriman harus menjauhi sifat perilaku musyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kabar kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, tugas Rasul itu membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada kita itu, pada mereka tentang kitab hikmah. Yang keenam itu sebagai hujah bagi manusia, petunjuk gitu ya. Dan kemudian kita juga harus tahu hikmah dari beriman kepada Rasul sebenarnya ada hikmah atau tidak. Ada tentu hikmah beriman kepada Rasulullah itu, satu, makin sempurna imannya kita. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita ini terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, kita memiliki teladan dalam hidupnya atau contoh. Kemudian kita mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Terima kasih materi kita pada hari ini tentang iman kepada Rasul. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, umumnya buat para siswa SMK Telkom Jakarta kelas 11. Semoga kita lebih meyakini adanya Rasul, ya, dan Rasul yang wajib kita percaya yakini adalah Khotimun Nabiyyin, yaitu Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.